Kemudian kita coba tuliskan kembali nilai deformasi atau defleksi itu adalah AX QG, kemudian kita kali dengan T pangkat 3 per EP IP tambah dengan BX MG kita kali dengan T kuadrat bagi dengan EP IP. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan nilai Z besar itu sama dengan Z kecil per T itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita lihat ke tabel. Kita harus mencari nilai AX dan BX ya. Tadi nilai AX sebenarnya sudah kita dapat di pertanyaan nomor 1. Oke, di sini kita dapatkan nilai AX untuk Z sama dengan 0 itu adalah 2,435, kemudian nilai BX 1,623. Nah, nilai tersebut kita masukkan ke dalam soal. AX itu 2,435 kali 0,268 kali dengan 2,36 pangkat 3 dibagi dengan EP itu 4,35 kali 10 pangkat 2 ditambah dengan 1,623 itu nilai BX, kemudian dikali dengan 0,536 dikali dengan 2,36 dikuadratkan bagi dengan 4,35 kali 10 pangkat 2. Nah, sekarang kalau kita selesaikan ini, kita akan dapatkan ini adalah 0,0196 ditambah dengan 0,0111 akan didapatkan angka 0,0307 meter. Nah, ini adalah deformasi yang terjadi di sini di pertemuan antara pondasi dengan permukaan tanah dengan syarat tadi bebannya bekerja 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 3. Soal nomor 3 kita punya tiang baja juga, diameter luarnya 61, tebalnya 2,5, CU-nya 85. Nah, di sini kita punya tanah lempung ya, berbeda dengan yang tadi. Kemudian pertanyaannya juga berbeda. Kalau tadi yang ditanya adalah X, sekarang yang ditanya adalah PU. PU itu adalah ultimate lateral resistance. Berapakah tegangan lateral ultimate-nya yang terjadi? Itu merupakan reaksi dari tanah terhadap tiang. Nah, jadi ini. Ya, kalau misalnya tadi kan dia terdefleksi sejauh X. Nah, sekarang tanah ini kan memberikan tahanan nih terhadap tiang. Nah, itu yang ditanya, ultimate lateral resistance, PU gitu ya. Nah, sekarang berapakah nilai PU? Kita disuruh menggunakan metode Brooms ya. Nah, kalau kita menggunakan metode Brooms, kita harus tahu apakah dia free head or fixed head, atau disebut juga dengan restrain. Oke. Nah, di soal ini tidak disebutkan apakah dia free atau restrain. Nah, tapi kita buat sebuah asumsi dia free head karena memang di soal tidak disebutkan adanya penahan di kepala tiang ini atau ada pile cap atau ada sejenis penyangga lainnya. Nah, jadi kita di sini kita akan gunakan asumsi free head. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung? Untuk menghitung menggunakan metode Brooms untuk tiang jenis free head kemudian berada di tanah lempung. Nah, kita bisa gunakan grafik ini, baik itu free head atau restrain kita bisa gunakan, tapi ini hanya khusus untuk tanah lempung. Nah, jadi kita harus menentukan parameter di sumbu X terlebih dahulu. Kemudian dengan menemukan parameter di sumbu X, kita bisa hitung parameter di sumbu Y. Parameter di sumbu Y itu sendiri adalah rasio antara tegangan lateral ultimate yang akan kita cari itu dibagi dengan kohesinya yang undrained dikali dengan D kuadrat. Nah, sedangkan untuk sumbu X kita gunakan yield moment MY per CU D pangkat 3. Nah, ini yang perlu kita hitung. Nah, sekarang bagaimana menghitung M yield? M yield itu dihitung dengan menggunakan persamaan adalah
1,3 F yield dikali dengan Z, atau ada juga yang menggunakan 1,5 F yield dikali Z. Nah, nilai ini adik-adik bisa temukan sebenarnya di kuliah mekanika bahan. F yield ini sendiri disebut dengan yield strength, ya. Yield strength atau kekuatan leleh dari material. Contohnya kalau untuk baja, di sini kita ambil gunakan nilai 2800 kilogram per cm persegi. Nah, sebenarnya nilainya bervariasi tergantung mutu baja. Nah, di sini kita contohkan segini. Ada juga yang mutunya mungkin bisa 3000, 3200, kemudian 3700, 4200. Nah, jadi bergantung ke mutu baja. Kemudian angka 1,3 atau 1,5. Nah, ini bergantung ke sebenarnya ke pabrikasinya, bergantung ke propertiesnya, profil dari material itu sendiri, profil dari bentuknya secara geometri gimana. Nah, sekarang nilai Z itu disebut juga dengan section modulus, ya. Ini section modulus, dia semacam sebuah parameter geometri dengan nanti dimensinya itu adalah meter pangkat 3, ya. Nah, persamaan dari section modulus ini sebenarnya bervariasi, berbeda bentuk, berbeda nilai section, berbeda persamaan section modulus. Nah, ini sebagai contoh, kalau di sini kita menggunakan bentuk lingkaran, maka section modulus untuk bentuk lingkaran itu persamaannya adalah V per 64 dikali R, kemudian dalam kurung D outside pangkat 4 dikurang D inside pangkat 4. Nah, sekarang ini angka-angka ini bisa kita hitung nantinya. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa menghitung berapakah nilai parameter di sumbu X, ya. Saya tulisnya X parameter. Nah, parameter di sumbu X yang tadi pada grafik itu kita butuh parameter M yield dibagi dengan CU dikali dengan D pangkat 3. Nah, nilai CU kan sudah ada 85 kPa. Kemudian D-nya juga sudah ada 61, ya, 61 cm. Nah, sekarang menghitung M yield, kita hitung dulu nilai M yield. Berarti pertama kita hitung dulu nilai Z, ya. Z sama dengan V per 64 kali 30,5. Ini satuannya semuanya dalam bentuk cm aja, ya. Ini dalam kurung 61 kurang 64, ya. Jangan lupa ini pangkat 4. Nah, kita akan dapatkan nilai Z sama dengan 6452,6 cm pangkat 3. Nah, sekarang kita bisa hitung nilai M yield. Nilai M yield berarti 1,3. Tadi nilai F yield-nya itu adalah 2800. Kemudian dikali dengan Z, ya. Kita dapatkan tadi nilai Z-nya 6452,6. Kita akan dapatkan di sini angka 23487 kali 10 pangkat 6, ya, kilogram sentimeter itu satuannya. Sekarang kita hitung X parameter. X parameter itu sendiri M yield bagi CU kali D. Nah, sekarang satuannya kita jadiin cm aja semuanya supaya tidak rumit. 23,487 kali 10 pangkat 6, 85 kPa itu sama dengan 0,85 kg per cm. Ini tadi 61 pangkat 3, ya. Sorry, ini pangkat 3. Kita akan dapatkan angkanya 122. Nah, sekarang kita udah dapatkan nilai X parameter. Selanjutnya, untuk melihat nilai PU di grafik atau ultimate lateral resistance, selain nilai X parameter, kita harus tentukan ini adalah fixed head atau free head. Nah, di sini kan
Kita tuliskan tadi free head. Kemudian kalau dia free head, kita harus tahu nilai E per D. Nah, E itu sendiri adalah ketinggian dari permukaan tanah sampai ke posisi beban bekerja. Nah, kalau di sini kan bebannya persis bekerja di permukaan, berarti nilai E-nya 0. E per D-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi dengan parameter ini 122, kemudian E per D-nya 0, dan free head, kita bisa lihat ke kurva. Oke, kita lihat ke kurva ini 122. Oke. Kemudian free head ini sekitar segini, 100 ke 200. Kita tarik ke atas sampai ketemu nilai E per D sama dengan 0. Nah, ini kalau kita tarik garis lurus dari sini harus ketemu dengan garis E per D sama dengan 0. Tarik ke kiri. Nah, tarik ke kiri. Nah, di sekitar sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat teliti lagi 122 tarik ke atas sampai ketemu ini ya di sekitar angka 30-an ini. Oke, sekarang kita bisa tuliskan nilai di sumbu Y itu adalah PU per CU D kuadrat. Nah, itu kalau ditarik dengan baik-baik itu akan didapatkan angka 35. Nah, sekarang kan ditanya nilai PU ini. Nilai PU ini berapa? Ya, kita tinggal kaliin aja. PU 35 kali CU kali D kuadrat. Nah, masukin angkanya. Nah, jadi kalau kita masukkan angka-angka yang udah kita ketahui di soal, maka kita dapatkan PU sama dengan 35 kali 85 kali 0,61 dikuadratkan sama dengan 11,07 kN. Nah, ini adalah tegangan lateral ultimate ya, menggunakan metode Browns.